Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang ingin membawa hubungan ini ke tingkat pernikahan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya seperti apa energi dia. Seseorang yang perasaannya kepada kamu semakin hari semakin serius. Seperti apa energi dia? Seseorang yang memiliki perasaan yang cukup serius terhadapmu. You are far more than my partner. You are my soulmate in every way. Teman-teman, seseorang ini ingin kamu tahu ya. Kamu lebih daripada sekedar partnernya dia dan dia melihat kamu sebagai belahan jiwanya. Nah, ini lebih daripada seorang rakan, seorang teman, seorang partner, tetapi kamu lebih dari itu. Dari awal lagi kerana kartu ini kartu pertama yang muncul ya. Seseorang ini sudah melihat potensi di diri kamu. Maka teman-teman jauh di dalam hatinya, dia sedar dan tahu ya. Kamu ini lebih daripada seorang sahabat dan kamu merupakan soulmate-nya dia. Okey teman-teman, I felt something when I first saw you. Nah, benar kan? Sudah pun saya jelaskan tadi ya, di awal pertemuan kalian, dia memang sudah pun tahu ya. Nah, dikonfirmasikan melalui kartu ini ya. I felt something when I first saw you, but you belong to someone else. Wow. Ini malangnya teman-teman, beberapa yang lain ya. Ini seperti seseorang yang sudah pun tahu ya, kamu sepatutnya menjadi miliknya dia. Dia memang ada pernikahan di dalam pikirannya dengan kamu. Tetapi teman-teman, ini seperti energi yang datang sedikit terlambat ya. Seseorang yang mungkin mengenali kamu setelah kamu sudah pun dimiliki oleh orang lain. Teman-teman, ini mungkin tidak akan resonate bagi semua orang ya. Tetapi dia tetap merasakan energi belahan jiwa denganmu. Tetapi dia sedar teman-teman, kamu mungkin di sini, beberapa di antara kalian yang menonton ya, mungkin sudah memiliki pasangan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya energi lainnya. I was attracted to your beauty but failed to connect emotionally. Teman-teman, ini menggambarkan energi seseorang yang di awal perhubungan kalian memang tidak bisa dinafikan. Dia sangat tertarik dengan penampilan kamu ya, kecantikan kamu, ketampanan kamu. Tetapi di awal perhubungan ini, dia masih belum seperti benar-benar terkoneksi dengan kamu secara emosi. Maka kemunculan kartu ini sebagai kartu di tengah menggambarkan perjalanan sebuah hubungan. Seseorang yang perlu mengenali kamu dengan lebih jauh lagi ya. Maka ini seperti sesuatu yang memakan waktu. Tetapi seiring berjalannya waktu, entah apa yang sedang terjadi ya dengan kalian berdua, entah kalian masih bersama, mungkin agak sedikit komunikasi, mungkin sudah tidak lagi mengabari, teman-teman, dia ingin kamu tahu. Semakin ke sini, apapun yang sedang terjadi, sebenarnya dia mencintai kamu. Tetapi di awal hubungan ini, teman-teman memang dia tertarik dari segi fisik kamu ya, tetapi gagal untuk terkoneksi secara emosi. Tetapi setelah berjalannya waktu, teman-teman dia menyadari kamu memang soulmate-nya dia. Okey teman-teman, I hide my feelings for a reason. Jikalau menurut kamu, kamu memang sudah pun tahu. Tetapi kamu bisa merasakan dia mungkin, beberapa di antara dia mungkin memendam atau menyembunyikan perasaannya. Teman-teman, daripada kartu ini, dia memang tidak menafikan. Dia memendam dan menyembunyikan perasaan sebenarnya. Tetapi sebenarnya dia menyembunyikan perasaan itu atas alasan-alasan tertentu. Nah, ini seperti seseorang yang memiliki ya, alasan-alasan tertentu dan dia tidak mahu kamu tahu apa alasannya dia. Teman-teman, ini seperti jikalau disingkatkan ya. Jikalau sosok ini bisa memiliki kamu, saya merasakan dia tidak akan menunda lagi ya. Dan sudah pun menetapkan hatinya untuk bernikah denganmu ya. Kita lihatkan lagi. I see you every day, but I don't dare to approach you. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang mungkin memantau social media kamu. Jikalau kalian selalu aktif di social media ya, atau mungkin hubungan yang tidak ada pertemuan. Tetapi bagi kalian yang mungkin selalu bertemu, nah ini menarik energi yang cukup dekat. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin setiap hari memantau kamu dari jendelanya dia. Teman-teman, ini mungkin ya menarik seseorang daripada komunitas yang sama, rakan sekerja ataupun jiran tetanggamu. Seperti gambaran yang diberikan seolah-olah
keberadaan seseorang ini tidak jauh-jauh banget dari kamu ya. Orang ini bisa melihat apa pun yang kamu lakukan hampir setiap hari. Okey teman-teman, I miss your text, I miss your attention, and I miss meeting you. Nah, ini seperti ada sebuah kebiasaan ya yang kamu sering lakukan dulu. Mungkin kamu lakukan sebelumnya. Selalu menghantar texting ya, selalu memberikan perhatian, dan kamu selalu akan mencari inisiatif untuk bertemu dengannya. Teman-teman, detik ini, ketiga-tiga ini tidak dilakukan lagi. Maka seseorang ini ya, yang memiliki keseriusan dari segi hati dan pikirannya kepadamu, sedang merindukan textingan darimu, merindukan perhatian kamu, dan sangat merindukan sebuah pertemuan kembali denganmu. Teman-teman, mungkin tidak semua kartu ini ya dapat kalian kaitkan dengan seseorang. Tetapi saya pasti ada satu atau dua kartu yang benar-benar bisa mengusik hati kamu ya. Kamu akan tahu ini energi siapa. Seperti itu ya. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut lagi, siapa seseorang ini yang memiliki keseriusan di hatinya untukmu, kita lihatkan. Apa kata hatinya ke kamu saat ini terlepas daripada situasi hubungan kalian ya? Seperti apa kata hatinya ke kamu detik ini? Terlepas dari apapun yang sudah terjadi. I am a single parent with a child. Are you willing to accept the both of us? Nah, ini teman-teman sangat spesifik energinya. Saya menangkap dua energi di sini. Sama ada kalian di sini berdiri dengan seorang janda atau duda ya, yang memiliki anak, yang sangat menyayangi anaknya. Atau dia melihat kamu sebagai seorang janda atau duda yang sangat memprioritaskan anakmu. Entah kamu, entah dia yang takut banget ya, jikalau saling mencintai, apakah kalian berdua akan saling menerima package ini, menerima anak ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, energi I am single. Teman-teman, ini menangkap energi seseorang yang masih lagi membujang, masih lagi single, masih lagi jomblo, mungkin tidak pernah bernikah. Mungkin ada yang usia sudah semakin meningkat, tetapi teman-teman masih lagi keanak-anakan ya. Nah, ini ada dua energi yang berbeda. Teman-teman, saya menangkap gambaran kesepian ya di balik kartu ini. Saya dapat merasakan energi itu di hati ya. Sense of insecurity. Apakah kamu akan menerimanya seadanya? Baik dia ini seorang single, janda atau duda yang memiliki anak. Teman-teman, dia takut banget berdepan dengan kegagalan sekali lagi. Dan dia ingin pastikan di saat kamu mencintainya, kamu benar-benar mencintai segala-galanya yang datang darinya. Kerana sosok ini teman-teman akan menerima kamu seadanya. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, ini adalah kata-kata hati dari hatinya ke kamu detik ini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula satu kartu dari sisi kalian pula ya. Dan apa kata hatimu ke dia saat ini? Teman-teman, dalam arti kata lain ya, entah dia ini single, seorang jomblo, seorang janda atau duda, ada sense of insecurity. Takut banget ditinggalkan ya. Saya sempat merasakan energi itu, ataupun kamu akan menerima segala kelemahannya. Maka orang ini mungkin agak malu, agak minder ya, tidak percaya diri kerana selalu melandaskan sesuatu ke arah kegagalan masa lalunya. Nah, itu yang saya rasakan dari kartu ini. Okey teman-teman, kita lihatkan pula kata hatimu ya ke dia saat ini. You knew from the start that our relationship would end like this. Teman-teman, kamu seolah-olah sudah pun memprediksi dari awal lagi, walaupun ini mungkin tidak dibicarakan, tidak dikomunikasikan. Kamu seolah-olah memberitahunya dalam bahasa diam ya. Hubungan ini tidak akan berakhir ke mana-mana. Hujung-hujungnya memang akan berakhir seperti ini. Entah digantungkan, entah sedang didiamkan, masih lagi perlu diproses, perlu direnungkan. Kalian mungkin sedang saling diam-diaman ya, merasakan seperti ada perasaan menyesal, perasaan bersalah, perasaan simpati. Teman-teman, kamu seolah-olah bisa memprediksi hubungan ini sebenarnya tidak akan bertahan lama. Walaupun jauh di dalam hati kamu, jikalau memungkinkan, kamu mungkin sangat ingin bersamanya. Teman-teman, ini energi yang dekat tetapi terasa jauh ya. Saya menangkap energi seperti itu. Nah, jikalau kalian dengarkan dari hati, mungkin kalian dapat menafsirkan kartu ini ya, jauh lebih tepat daripada cara saya menjelaskannya. Teman-teman, kamu memang mendapatkan intuisi ya.
Apakah hubungan ini dari awal lagi akan bertahan? Apakah hubungan ini akan ada kelanjutannya? Apakah sosok ini benar-benar akan menikahi kamu? Kerana kamu dapat memprediksi segala perbezaan, kesulitan yang mungkin muncul di koneksi ini ya. Teman-teman, ini semudah seperti jikalau menurut kalian hanya kamu yang memperjuangkannya. Contohnya ya, maka teman-teman sudah pasti ya, setiap hubungan memerlukan kerjasama. Okey teman-teman, I went back to my ex because I had no other choice but to do so. Di saat kamu mulai memprediksi bahawa hubungan ini tidak dapat dilanjutkan, maka mungkin ada yang mulai berundur ya, ada yang mulai menghindar, ada yang mulai menarik diri, sehingga menyebabkan dia teman-teman terpaksa kembali kepada pasangan ataupun kekasih masa lalunya, orang masa lalunya. Kerana menurut kartu ini, dia tidak diberikan pilihan. Jikalau kalian di sini benar-benar memutuskan atau sudah menarik diri, tidak mahu bersama, tidak melihat kemungkinan ke arah hubungan ini, maka teman-teman bagi mengisi kekosongan dan kesepian itu, dia kembali lagi kepada pasangan masa lalunya. Nah, ini sebenarnya energinya luas ya. Mungkin juga di waktu kamu mengenalinya, dia belum benar-benar selesai dengan pasangan sahnya dia. Banyak energinya. Maka teman-teman, mungkin apabila direnungkan, mungkin dia berfikir dia perlu menyelamatkan koneksi masa lalunya. Mungkin kamu di sini tidak memberikan dia sebarang pilihan, atau mungkin tidak sanggup lagi menanti seseorang ini memberikan kamu keputusannya. Energinya banyak ya. But whatever it is, teman-teman, it takes two to tango. Memang melibatkan kedua belah pihak untuk memungkinkan sesuatu terjadi. Maka teman-teman kalian sesuaikannya. Tetapi daripada kartu-kartu ini teman-teman, seseorang ini memang berhasrat untuk menikahi kamu ya. Okey teman-teman, mungkin juga sudah ada perencanaan ke arah itu, tetapi entah apa yang terjadi ya. Kita lihatkan di sini. Maka mungkin menurut kamu jikalau sesuatu tidak terjadi, sosok ini tidak pernah serius dengan kamu ya. Maka teman-teman kita lihatkan seperti apa ciri-ciri seseorang yang sebenarnya ingin membawa hubungan ini ke tingkat atau level pernikahan. Memang ada nekat ataupun keinginan ke arah pernikahan dengan kamu ya. Kita lihatkan siapa dia. Teman-teman, orang ini sepertinya seseorang yang berhijrah. Mungkin datang dari kejauhan. Entah ini berbeza kota, berbeza pulau ya, orang yang berasal dari luar negara, atau mungkin teman-teman dia sempat bekerja di luar kota ya, di luar negara, dan dia kembali lagi. Nah seperti itu, kalian sesuaikan. Orang kita bukan orang kita, tetapi orang ini sempat seperti travelling ya, berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti bangau-bangau ini, dan datang bertemu dengan kamu. Teman-teman, apabila melihat ke arah bangau ini ya, dia datang, dia juga yang pergi. Mungkin ada yang datang, ada yang kembali, ada juga yang datang dan sempat pergi dari koneksi ini. Tetapi tema hari ini kan berbicara mengenai seseorang yang memiliki keseriusan untuk bernikah dengan kamu. Tetapi apabila kondisi stok ini muncul, nah ini kan seperti perubahan yang terjadi ya, berpindah-pindah, sekejap di sini, sekejap di sana, maka tidak ada yang pasti. Teman-teman, kamu sesuaikannya, ini menarik energi siapa. Okey teman-teman, ciri-ciri kedua, teman-teman sosok ini sayang banget sama kamu. Dia juga mengetahui yang kamu sayang banget kepadanya. Kamu sanggup teman-teman ya, dibuatkan seperti tidak menentu, tetapi kamu masih lagi memprovide segala sesuatu untuk dirinya. Kamu tidak pernah gagal ya, memberikan perhatian kamu tidak pernah gagal memberikan surprise ya, memberikan apapun yang dibutuhkannya. Teman-teman, sama ada kalian sedar ataupun tidak ya, sama ada hubungan ini jadi ataupun tidak, dia benar-benar menyadari ya, kedalaman rasa sayang kamu kepadanya, sehingga membuatkan dia berubah menjadi orang yang benar-benar menyayangi kamu. Nah, kamu seperti berhasil ya, merubah hatinya dia. Okey teman-teman, ini energi seseorang yang sangat suka dipuji, sangat suka mendapatkan perhatian. Nah, dia ini mungkin berzodiak Leo ya. Saya menangkap orang ini orang yang sangat menyukai anak-anak kecil. Get along so well with children. Teman-teman, dia ini orang yang boleh dikatakan memiliki ego yang luar biasa, orang yang sangat menjaga harga dirinya, dan orang yang sangat suka mendapatkan perhatian orang banyak ya. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat percaya diri,
sangat suka banget di saat diagung-agungkan. Dan teman-teman, di sini saya menangkap gambaran dia sedar kamu memiliki harapan yang sangat besar terhadap dirinya. Nah, energi pembacaan bisa kebalikannya. Maka teman-teman, kamu sesuaikan. Ini mungkin menarik seseorang, tetapi saya pasti ya, ini menarik seseorang yang berzodiak Leo. Okey teman-teman, kemunculan fish. Nah, ini energi seseorang yang sangat berorientasi ke arah keuangan. Keuangan dan kedudukan, kestabilan itu sangat penting baginya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, orang yang mempunyai kebiasaan buruk. Nah, kamu di sini jangan terlalu memanjakannya ya. Jikalau kamu tahu contohnya, dia sangat menyukai minuman alkohol. Jangan diberikan berlebihan. Nanti teman-teman apabila sudah mabuk, dia lupa segala-galanya. Teman-teman, orang ini mungkin ada kebiasaan buruk seperti meminum minuman alkohol seperti ikan ini. Swimming in the sea ya. Teman-teman, beberapa di antara dia walaupun mencintai kamu, masih lagi sangat menyukai kebebasannya. Menurutnya, kamu tidak bisa mengekangnya. Tetapi dia tetap datang dan pergi dalam hidup kamu. Dan bahkan beberapa di antara dia, mungkin teman-teman, kerana kamu terlalu mencintainya dan dia sangat menyayangi kamu, sempat memberikan kamu pelbagai harapan, maka kamu di sini tidak kurang ya mengeluarkan uang-uang kamu ke atas dirinya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya, energi The Bear. Teman-teman, energinya sangat dominan. Orang ini tidak akan menurut kata-katamu, tetapi lebih cenderung kamu menurut kata-katanya. Teman-teman, dia ini sangat dominan. Beberapa di antara dia ini mungkin warna kulitnya agak gelap ya, ataupun badannya agak besar. Tetapi teman-teman, sebesar-besar badannya, dia adalah seorang yang sangat penyayang. Mungkin memiliki sisi keanak-anakan, dia sangat menyayangi ibunya. Dan jikalau dia merupakan seorang bapa atau seorang ibu ya kepada anaknya, teman-teman percayalah, dia masih sangat menyayangi anak itu. Nah, ini jikalau menarik energi seorang janda atau duda ya, sangat memprioritaskan anaknya. Jikalau itu berkaitan dengan kartu ini, teman-teman, mungkin ada masalah yang berkaitan dengan anak yang membuatkan kalian tidak jadi bernikah. Seperti itu ya. Teman-teman, ini merupakan energi seorang sosok pelindung. Bagaimana dia dibelai dan disayangi oleh ibunya, begitu juga dia akan memproteksi orang yang disayangi dan dicintainya. Teman-teman, entah hubungan kalian di sini jadi ataupun tidak ya, tetapi dia tetap seperti sangat bangga akan kamu di dalam hatinya. Saya menangkap gambaran seseorang yang, teman-teman, sebenarnya ya, jikalau kalian tidak jadi, dia juga tidak mengharapkan kamu jatuh ke tangan yang lain. Kemunculan Lilith menggambarkan energi seseorang yang cukup sensual. Orang ini orang yang mempunyai emosi yang sangat dalam, mungkin seumuran atau lebih tua, orangnya cukup berpengalaman. Kemunculan Lilith menggambarkan mungkin beberapa di antara dia ini orang yang gagal dalam pernikahan. Teman-teman, beberapa yang lain, orang yang sempat mundur dari koneksi ini. Wow, ini banyak persamaan ya dengan kartu pertama, iaitu kartu bangau tadi. Orang yang datang dan pergi ya, dan sempat pergi dari koneksi ini. Teman-teman, kemunculan ship menggambarkan beberapa di antara kalian ini hubungan berjarak jauh ya, long distance relationship, hubungan yang memakan proses yang panjang, sering dilanda badai, banyak penundaan. Tetapi entah mengapa teman-teman ya, kerana rasa sayang yang begitu mendalam, saya menangkap seolah-olah walaupun kamu mungkin tidak begitu mengharapkan koneksi ini ya, tetapi kamu sebenarnya memang menginginkan sebuah pernikahan dengannya. Ingin pergi bersamanya. Saya menangkap energi itu ya. Ingin berlayar bersamanya. Susah ataupun senang, hidup bersama. Teman-teman, saya tidak akan menutup kemungkinannya orang yang pergi pasti akan kembali lagi ya. Seperti kartu bangau dan kartu ship ini ya. Orang yang pergi pasti akan kembali. Seolah-olah hubungan ini masih belum ada kata putusnya. Saya sempat merasakan itu dari dia ya. Okey teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang mungkin tempat tinggalnya berdekatan dengan lautan ya. Mungkin dia bekerja di laut, orang yang suka menaiki kapal yang besar, bekerja di kapal ya. Ataupun teman-teman, seseorang yang mengambil waktunya untuk menjalankan koneksi ini dengan kamu ya. Tidak terlalu terburu-buru. Seperti memakan proses yang cukup panjang seperti itu. Okey teman-teman, kita lihatkan melalui kartu-kartu ini ya. Setelah melihat ke arah ciri-ciri orangnya, mengapa perasaannya semakin serius ke kamu?
Kita lihatkan ya, sama ada hubungan ini jadi ataupun tidak, pertanyaannya, mengapa perasaannya semakin serius kepadamu? Nah, kamu ingin tahu ya, Kak, jikalau ini hubungannya masih berjalan atau hubungan ini sudah dihentikan, mengapa perasaannya semakin serius ke kamu? Nah, teman-teman, di Empress tidak perlu dijelaskan lagi ya, kerana dia memang sudah memilih kamu. Kamu tahu teman-teman, kamu ini seorang wanita, seorang pria yang sangat memanjakannya. Apa pun yang diinginkannya, kamu beri habis-habisan. Walaupun kondisi kamu mungkin ya pas-pasan atau mungkin tidak banyak yang tinggal ya, tetapi kamu tetap akan memberi dan memberi dan memberi. Teman-teman, dia merasakan energi kelimpahan dari kamu, baik dari segi kasih sayangmu, pemberian kamu ya. Maka hatinya memang sudah memilih kamu. Nah, ini kan kartu ratu. Maka sosok ini memang sudah menjadikan kamu ratu atau raja di hatinya. Teman-teman, kemunculan Seven of Cups menggambarkan walaupun dia dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Teman-teman, dia sempat bingung ya dengan pilihan-pilihan yang sedang mengganggu pikirannya dia. Kerana jauh di dalam hatinya, dia sudah menetapkan satu pilihan, yaitu kamu di sini ya. Kartu ini berdampingan dengan kartu di Empress. Maka kamu tetap diutamakan. Saya menangkap gambaran seseorang yang memang banyak pilihan, maka energi ini sangat membingungkan kalian ya. Excuse me, entah dia akan memilih kamu atau tidak. Tetapi apabila berdampingan dengan the Empress, teman-teman, dia memang akan tetap memilihmu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya, mengapa perasaannya semakin serius terhadapmu. Okey teman-teman, mungkin akan ada sedikit bunyi bising di luar ya, kerana ada tetamu yang datang, tetapi kalian fokuskan ke arah suara saya ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan Six of Pentacles. Teman-teman, dia semakin serius ke arah kamu ya, kerana kamu banyak membantunya. Seperti mana dia membantu kamu, seperti mana dia mendukung kamu, begitu juga kamu selalu mendukungnya. Maka ada keselarasan, keseimbangan energi di antara kalian berdua. Dia menyedari teman-teman, kamu ini orang yang sangat dermawan, kamu ini seorang pemberi ya. Kamu tidak pernah berhitung atau berkira dengannya. Kamu orangnya tidak pelik. Kamu akan membantu apa saja dan bahkan memberikan segala-gala keinginan di hatinya. Seven of Cups, ini kan berdampingan ya. Teman-teman, ini menggambarkan apa pun yang diinginkannya, kamu akan mendapatkannya untuk dia. Maka kamu memberikan pelbagai kelimpahan terhadap dirinya ya. Kamu terlalu memanjakan orang ini. Okey teman-teman, kemunculan Three of Wands. Nah, ini teman-teman gambaran energi seseorang yang mempunyai ya perencanaan jangka panjang dengan kamu, dan dia memikirkan bagaimana untuk merealisasikan perencanaan-perencanaan itu. Tetapi isu yang berkaitan hubungan ini mungkin adalah masalah jarak ya di antara kalian berdua. Teman-teman, sambil merencanakan, dia turut memikirkan kerana jarak jauh di antara kamu dan dia, apakah kamu akan tetap menunggu dan menantinya? Nah, walaupun dia serius untuk menikahi kamu, tetapi apabila sudah bernikah nanti, apakah mungkin dia bisa ya kembali ke negara asalnya atau ke tempatnya? Apakah kamu akan mengikutnya? Nah, ini kan going up and down. Apakah kalian akan melakukan ini? Banyak perencanaan yang seperti berputar-putar di pikirannya dia jikalau hubungan ini melibatkan jarak jauh ya di antara kalian berdua. Selain daripada itu teman-teman, ada isu yang berkaitan dengan pihak lain yang perlu diselesaikan. Okey teman-teman, mengapa perasaannya begitu serius kepada kamu selain daripada perencanaan? Teman-teman, dia semakin serius kepada kamu kerana kamu sosok yang diinginkannya. Dia tertarik banget sama kamu. Hubungan kalian diawali dengan persahabatan, pertemanan yang baik. Sosok ini merasakan dia bisa berbicara ya apa saja, mencurahkan hatinya kepada kamu, dan kamu pasti akan membantunya. Kamu ini teman-teman orang yang sangat setia. Baik seorang pria atau wanita yang sedang menonton, dia menganggap kamu sebagai seseorang yang dia boleh seperti bersikap terbuka, open up ya, dan kamu akan tetap membantunya. Nah, kamu juga memiliki sosok keibuan, kebapaan ya, dan dia sangat mengagumi keberanian kamu. Kamu sanggup bertarung ya untuk memenangkan dia. Kamu sanggup melakukan apa saja untuk mengutamakannya. Maka dia merasa sangat berharga di saat mendampingi kamu ya. Teman-teman, ini sekali lagi menarik zodiak Leo yang sangat kuat ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Dan selain daripada itu, dukungan-dukungan yang kamu berikan. Teman-teman, dia tahu ya, dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Kamu selalu melakukan sesuatu yang menghibur hatinya. Kamu ini seorang wanita,
pria yang full of surprises. Kamu akan melakukan apa sahaja untuk meraihkan kemenangan-kemenangan yang kecil, untuk memberikan dia semangat, memberikan dia dukungan, dan ini akan kamu lakukan dengan sepenuh hati di saat dia membutuhkan seseorang yang untuk membantunya, standby untuk menyertai dia. Kamu akan berada di sampingnya. Orang lain mungkin akan pergi, tetapi kamu mungkin dengan segenap hati, mungkin juga melibatkan orang sekitar kamu ya, orang sekitar kalian, keluarga kalian yang turut akan membantunya. Maka teman-teman, dia tahu ya, ini sebuah package yang sangat lengkap, membuatkan dia tidak mahu kehilangan energi seperti ini. Maka semakin serius menyayangi kamu, dan dia tahu kamu ini sangat berharga di matanya dia. Teman-teman, selain daripada itu ya, kamu juga men-trigger inner child-nya dia, membuatkan dia bersemangat kembali, berjiwa muda dan kembali bergairah. Mulai berani untuk mewujudkan atau melakukan hal-hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Teman-teman, di saat dia mendiamkan kamu, kamu akan mengambil inisiatif untuk mengabarinya, mencari tahu. Walaupun dia mungkin sempat menyakiti kamu ya, tetapi kamu akan mengambil inisiatif untuk mengabarinya, mencari tahu. Maka dia tahu, teman-teman, kamu ini orang yang baik ya. Walaupun kamu sempat dilukai, kamu sempat kecewa, excuse me, tetapi kamu tetap mengambil inisiatif untuk mengabarinya. Teman-teman, ini membuatkan dia begitu so touch ya, begitu tersentuh dengan energi kamu yang sanggup mencari cara, mencari jalan untuk kembali rekonsiliasi atau mengabarinya. Teman-teman, dia sangat menyukai semangat kamu di sini ya. Itu yang saya rasakan. Teman-teman, tidak dapat dinafikan ya. Beberapa di antara dia ini memang orang yang berjiwa muda atau bersisi keanak-anakan ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita. Sebentar tadi saya sempat mengatakan ya, ada 2 zodiak Leo di sini. Tetapi zodiak yang lebih mendominasi muncul daripada kartu mayor, iaitu kartu di Empress. Maka di sini teman-teman, Taurus and Leo. Entah kamu Leo, dia Taurus, atau dia Leo, kamu Taurus. Nah, itu sangat signifikan di sini ya. Dan didampingi dengan Scorpio, Taurus sekali lagi, Aries, Leo sekali lagi, Cancer dan juga Sagittarius. Maka teman-teman, kita perlu lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Scorpio, Capricorn, Aquarius, Pisces, Virgo, Libra. Dan di sini teman-teman, sekali lagi kemunculan zodiak Leo ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa tindakan selanjutnya kepadamu? Seseorang yang benar-benar serius untuk membawa hubungan ini ke level pernikahan. Okey teman-teman, ada satu kartu yang jatuh ya. Wow, teman-teman, jikalau ini sedang ditunda, saya menangkap seseorang yang sedang merefleksikan atau merenungkan keputusannya. Teman-teman, saya menangkap daripada kartu ini ya, seseorang yang, nah ini terpulang kepada kalian ya, jikalau menurut kamu terlihat seperti ada penundaan ke arah perencanaan untuk bernikah, teman-teman, entah kamu yang menarik diri atau dia yang menarik diri ya, nah ini sedang direnungkan. Seperti dia merasakan tidak lengkap tanpa kamu dan ada hal-hal yang perlu direnungkan dengan mendalam sebelum mencapai keputusan ini. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, sewaktu merefleksikan dirinya, sempat merasa bersalah ya. Kerana dia mungkin sudah berjanji dengan kamu, tetapi entah siapa yang menarik diri ya. Maka teman-teman, ini sesuatu yang sedang being put on hold ya, atau sedang direnungkan. Kita lihatkan teman-teman, sambil dia merefleksi dirinya. Seperti apa tindakan selanjutnya kepada kamu? Okey teman-teman, di sini saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin detik ini kalian minim komunikasi, merasa diabaikan atau mungkin kalian sedang terpisah saat ini ya. Teman-teman, jikalau ada kondisi kalian terpisah, sesuatu yang tidak jadi, teman-teman, dia sempat merasa seolah-olah mensabotaj hubungan ini sendiri ya. Sebenarnya dia tidak berharap ya hubungan ini berakhir seperti ini, dan dia benar-benar ingin menghentikan sesuatu yang sedang terjadi. Tetapi malangnya teman-teman, entah apa yang terjadi ya, sehingga membuatkan kamu merasa sendirian, membuatkan dia merasakan ditinggalkan. Teman-teman, ada sesuatu yang tidak jadi di sini dan saya menangkap gambaran kondisi hati yang cukup sakit sekali ya. Saya menangkap gambaran seperti itu. Ada yang berpisah di sini, ada yang digantungkan, ada perencanaan yang tidak jadi. Maka apakah dia akan memperbetulkan kondisi ini? Kita lihatkan ya. Hands of Cards, teman-teman. Di sini berbicara akan pelbagai pilihan ya. Saya menangkap seperti mungkin ada resiko yang mengganggu koneksi ini ya.
Teman-teman, seseorang ini masih lagi seperti entah kamu, entah dia yang perlu membuat pertimbangan, perlu membuat pilihan ya. Saya tidak tahu apakah ini mungkin keterlibatan pekerjaan, keterlibatan orang lain ya, membuatkan kalian berdua sama-sama merefleksi untuk merenungkan yang mana satu yang perlu diambil, yang mana satu yang perlu ditinggalkan. Teman-teman, hubungan ini memerlukan strategi ya. Dan saya menangkap seperti beberapa yang lain, orang ini mungkin takut akan beberapa resiko yang datang bersama dengan hubungan ini. Itu kamu sesuaikan. Resiko apa yang membuatkan dia seperti berbelah bagi? Atau mungkin kamu sempat merasa hubungan ini jikalau ke level pernikahan akan beresiko nanti. Seperti itu ya. Okey teman-teman, nah under the deck heartbroken ya. Apapun yang sudah terjadi, teman-teman, hasilnya saya menangkap gambaran kalian berdua sama-sama terluka. Jikalau menurut kamu hanya kamu yang terluka, menurut saya teman-teman, kedua-duanya. Nah, dia mungkin tidak begitu menunjukkannya ya. Nah, ini kan energi Leo, orang yang pandai menahan emosinya. Maka teman-teman, dia mungkin bijak untuk mengawal ya, atau memendam segala kemarahan dalam hatinya, frustrasinya. Tetapi terlihat dengan jelas, kamu sudah pun memprediksi hujung-hujungnya nanti, kamu akan heartbroken seperti ini. Tetapi teman-teman, tidak semua perpisahan ya berarti kamu tidak akan bahagia. Ada kalanya sebuah perhubungan tidak jadi, itu adalah untuk membuka pintu yang lebih baik lagi ya, untuk mempersiapkan kamu ke depannya. Maka teman-teman, di sini dia sedar ya, apapun yang sudah terjadi itu sangat mengecewakan hatimu. Teman-teman, saya menangkap daripada kartu X ini ya, tidak ada niat sebenarnya untuk melukai hati kamu. Tetapi dari awal lagi, hubungan ini memang hubungan yang beresiko. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan dari kartu ini pula ya. Dari segi perasaannya, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Sesuatu yang perlu kamu tahu ya. Seseorang yang serius banget untuk bernikah denganmu. Soon. Teman-teman, I'm going to contact you soon. Wow, sepertinya energi yang belum menyerah ya. Saya sempat menjelaskan tadi, yang pergi pasti akan kembali ya. Seperti ada unfinished business di antara kalian berdua dan dia tidak mahu melepaskan kamu. Sebentar lagi, soon, I'm going to contact you soon. Teman-teman, ini seseorang yang sedang melakukan perencanaan untuk kembali menghubungi kamu ya. It's on. Wow, teman-teman, jikalau kamu masih bertanya apakah hubungan ini masih berjalan, menurut dia, ya, masih berjalan ya. I see you looking good and moving on. I don't care who you are talking to. I'm better. I will compete for you. Teman-teman, jikalau kamu sudah pun kecewa banget dan berhasil move on, dia tetap akan berkompetisi, bersaing untuk mendapatkan kamu ya. Nah, energi ini masih lagi berjalan seperti kartu The Ship tadi. Teman-teman, nampaknya orang ini belum menyerah terhadap kamu ya, kerana dia akan memiliki keseriusan untuk bernikah dengan kamu. Maka dikala itu jikalau tidak terjadi, teman-teman, persaingan ini masih lagi berjalan ya. Okey teman-teman, apa yang ingin diungkapkannya? You feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Teman-teman, orang ini sangat menyukai keluargamu, rumah kamu. Dia menganggap keluarga kamu, rumah kamu seperti rumahnya dia. Dia tidak pernah merasa energinya disambut baik ya oleh keluargamu, rumahmu, dan dia merasakan sangat merindukan kembali energi itu. Maka jikalau dia sudah pun pulang ke negara asalnya, contohnya ya, ke tempatnya, teman-teman, dia ingin kembali lagi merasakan kehangatan cintamu. Kerana bukan kamu sahaja yang mendukungnya, tetapi semua ahli keluarga kamu menyambut baik energinya. Seperti itu ya, maka kamu ini seperti rumahnya dia. Okey teman-teman, you hurt me. Everything that happened hurt me so much. I need more time to heal. Teman-teman, ini energi seseorang yang mungkin dikala itu tidak menunjukkan kesakitan di hatinya. Tetapi apabila membatalkan pernikahan, tidak jadi bernikah dengan kamu, atau kamu yang membatalkannya ya, atau dia yang membatalkannya, dia ingin kamu tahu. Ini energi sama-sama terluka, teman-teman. Memang tidak ada hati untuk melukai kamu, tetapi ini energi yang sebenarnya turut melukai hatinya. Sama ada kamu yang membatalkannya ataupun dia. No one compares. No matter how many people I've met and experiences I have, there is no one who compares to you. Teman-teman, tidak kira lah ya, berapa ramai orang yang sudah ditemukannya atau pengalaman yang sudah didapatkannya. Memang tidak ada yang bisa menandingi kamu.
teman-teman, dia tahu, dia mulai sedar ya. Contohnya begini teman-teman, let's say dia yang membatalkan pernikahan ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi membuatkan dia membatalkannya ya. Teman-teman, di sini dia mulai sedar ya. Memang kamu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi ya, kebaikan kamu, kemuliaan hatimu. Kamu ini irreplaceable, tidak bisa digantikan. Maka teman-teman, dia memang tidak boleh membanding-bandingkan kamu dengan yang lainnya. Kamu memang tidak ada bandingannya. Maka di sini teman-teman, dia mulai menyadari dia perlu melakukan sesuatu, memperbaiki kesilapannya untuk kembali mendapatkan kamu. Nah, dulu mungkin tidak jadi bernikah. Nah, ini kan soon, it's on. Sebentar lagi ini akan terjadi sekali lagi ya. Okey teman-teman, my fantasy. You are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Wow, nampaknya teman-teman, foto-foto lama kamu, audio kamu, video-video yang kamu kirim, itu tidak pernah di-delete-nya. Kamu adalah fantasinya dia. Kamu tahu teman-teman, setiap kali ingin melepaskan kerinduan di hati, merasa bersalah ya tidak menikahi kamu di kala itu, teman-teman, dia akan masih memandang ya ke arah video-video lama itu, foto-foto lama kamu, kerana dengan memandang dan melihat, mendengar audio-audio kamu, itu seperti memberikan semangat lagi ke dalam hatinya. Ini seperti orang yang gagal berdepan dengan sebuah kenyataan ya, bahawa mungkin setakat ini hubungan ini sedang digantungkan, tetapi dia masih ingin menghidupkan memori itu. Dan dengan berpegang kepada memori ini teman-teman, ini memberikan inspirasi kepada hatinya untuk menguatkan hatinya untuk memperjuangkan kamu ke depannya. Maka di balik semua keupayaan ini, nah ini terlihat ya, keseriusan yang muncul dari hati seseorang untuk kamu, kerana kamu adalah fantasinya dia. Nah, seperti itu ya. Detik ini teman-teman, saya juga sempat merasakan energi seseorang yang selalu berfantasi tentang kamu ya. Mungkin timbul penyesalan mengapa tidak melanjutkannya atau merealisasikan pernikahan itu. Dan detik ini teman-teman, dia sedang memikirkan cara. Teman-teman, memang tidak ada kata terlambat ya. Jikalau memang itu jodoh kamu, teman-teman, 10 tahun dari sekarang juga bisa bernikah ya. Teman-teman, jikalau orang ini memang sudah ditakdirkan dengan kamu, memang tidak akan ada perpisahan yang begitu lama ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan seperti ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf H U G Q Y C J O E X I A M D K N B P F. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang serius ingin menikahimu, seringkali itu menunjukkan bahawa mereka membayangkan masa depan bersamamu. Itu kerana mereka sudah melihat kehidupan bersama, kecocokan dan ikatan emosional yang sangat mendalam antara kalian berdua. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye. Take good care.